benarkah telah dikaruniai anak, lalu meyakinkan lagi bahwa itu Bambang yang mana. Tuh. Oke. Terus kamu berarti menjawab dengan tegas ya? Kalau ini Ya, ya saya menjawab bahwa memang benar bahwa telah terjadinya pernikahan antara ayah dengan bunda, dan dalam pernikahan itu telah dikaruniai 2 orang anak. Agenda sidang hari ini adalah keterangan saksi dari pihak kami, penggugat. Agenda keterangan saksi, di mana saat ini kebetulan kami bisa menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Ustadz Niwan yang menikahkan antara Pak Bambang Pamungkas dengan Bu Amalia, dan saksi yang kedua adalah Jan Abel, anak kandung dari Pak Bambang Pamungkas sendiri. boleh dijelaskan dulu Jan Abel anak kandung Mas BP dengan Mbak Jan Abel ini adalah anak kandung dari Pak BP, pernikahan dengan istri yang pertama. Ya. pertama ya? Ya. Oke. Iya. Kapasitasnya mungkin sebagai saksi apa di sini Jan Abel? Mbak Jan Abel ini dia bisa menerangkan terkait adanya pernikahan antara Pak Bambang dengan Bu Amalia. Nah, Mbak Jan juga menerangkan terkait ada anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, yaitu Anjani dengan Muhammad Albara. Oke, dari Jan sendiri boleh ceritakan tadi mungkin hakim nanya apa ke kamu, terus kamu jawab apa gitu tentang kesaksian yang kamu berikan. Tadi ditanya tadi intinya. Saya tadi ditanya masalah ada benar tidak bahwa telah terjadinya pernikahan antara ayah dengan bunda, terus benarkah telah dikaruniai anak, lalu meyakinkan lagi bahwa itu Bambang yang mana. Tuh. Oke. Terus kamu berarti menjawab dengan tegas ya? Kalau ini Ya, ya saya menjawab bahwa memang benar bahwa telah terjadinya pernikahan antara ayah dengan bunda, dan dalam pernikahan itu telah dikaruniai 2 orang anak, dan benar bahwa itu adalah Bambang Pamungkas, pemain bola dari Persija, bukan Bambang Pamungkas yang lain. Dan ayah saya. Dan ayah saya. Iya. Oke. Alasan kamu untuk ingin memberikan kesaksian apa sih di pernikahannya Mbak Amalia dengan Mas BP? Saya memberi kesaksian bahwa karena saya itu tahu kebenarannya, dan apa ya, kayak inisiatif sih sebagai kakak buat adik lah, maksudnya ini adik sendiri kayak udah tergerakkan secara spontan lah, kayak adek lu nih gitu kan, terus ya lu jadi kakak tugas lo apa gitu kan, ya udah makanya aku berusaha untuk memperjuangkan Sama-sama memperjuangkan Ikut- itu nasib. ikut memperjuangkan hak. Karena kan udah dianggap Ibu Amelia ini bundanya. Iya. Nah, jadi ada hati nurani untuk membantu gitu. Sekarang jadi dekat ya Jan Abel dengan Mbak Amalia ya? Iya, deket Dari banget. dulu juga Oh, dekat, kan? udah deket banget. Udah deket, makin deket. Udah domel itu tetap dekat. Iya. Ya, tapi ada nggak sih keinginan kamu untuk memperjuangkan Mbak Amalia nih ke ayah gitu, bilang untuk mungkin lewat WhatsApp nih? Kalau itu saya memang larang dia sih. Oh gitu. Jadi maksudnya gini ya, memang Abel ini di sini posisinya dia memperjuangkan adik-adiknya, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan saya, karena kan saya pengen anak ini netral ya. Dia harus tetap sayang dan hormat sama bapaknya, sama saya pun. Apalagi sama bapaknya, kan itu bapak kandung kan. Kalau saya kan istilahnya ibu sambung gitu. Jadi saya tetap ngajarin dia untuk tetap hormat sama ayahnya gitu. Jadi jangan sampai dia ada ikut campur urusan pribadi ya. Tapi kalau dia sekarang di sini posisinya sebagai saksi, memang murni memperjuangkan untuk adik-adik ya, untuk Anjani sama adiknya gitu. Yang satunya lagi. Iya. Tadi ada bantahan dari pihak Mas BP nggak sih, mungkin dari lawyernya dengan Saya lihat sih tadi kalau bantahan nggak ada ya. Jadi mereka itu lebih menekankan kepada ya kapan pernikahannya dilangsungkan gitu kan. Apakah memang saksi-saksi pernah melihat adanya pernikahan gitu. Jadi kalau bantahan saya pikir nggak ada sih tadi. Nggak ada bantahan. Seperti apa-apa yang kemarin dia bantah tidak ada pernikahan, dia nggak bantah hari ini. Lalu respon dari mereka terhadap kesaksian itu seperti apa? Kalau Respon saya kurang tahu ya responnya seperti apa. Respon dia setelah beres sidang kita bubar masing-masing. Jadi kalau responnya saya nggak tahu. gitu. Tahu nggak sih alasan kenapa BP nggak hadir di persidangan kali ini? Kalau itu tanyakan sama kuasa. Kalau dari awal dari mediasi pun Pak BP nggak hadir. Enggak ada. Apalagi kayak gini keterangan agenda saksi ya pasti Kalau nggak hadir saya juga. penggugat emang selalu menghadirkan Bu Amelia
menunjukkan etikat kami dalam gugatan lah gitu. Kalau mau pertanyaan kenapa nggak hadir, tanyakan sama kuasa tergugat. Ya, sekarang yang sedang diperjuangkan berarti pengakuan aja ya terhadap Anjani dengan baby yang baru lahir. Ya kalau saya sih mudah-mudahan ini bisa difahami dengan baik ya oleh Bambang Pamungkas bahwa ini hanya mengenai pengesahan hak asal usul anak gitu. Jadi tolong kita fokus ke situ. Ayo kita bicara masalah hati nurani seorang bapak kepada anak, itu aja. Ya, ada perjuangkan nafkah kedua anak ini nggak sih Mbak Alia? Kalau saya gini, kalau seumpama nanti sudah disahkan, memang itu memang betul anaknya ya, dibuktikan gitu. Ya saya menunggu itikat baik beliau sebagai seorang bapak kepada anaknya. Tapi saya tidak memaksakan. Tapi kalau memang seorang bapak kan berkewajiban lah memberi nafkah gitu. Tapi kembali lagi ya, monggo gitu aja. Ya, tadi katanya mau tes DNA juga untuk pembuktian gitu bahwa ini benar anaknya Bang Pamungkas. Itu kapan akan dilakukan? Nanti katanya akan ada koordinasi antar lawyer ya Bu ya? Komunikasi lawyer. Itu memang petunjuk dari hakim ya. Itu kan petunjuk dari hakim. Jadi hakim meminta kami para pihak untuk diberikan keleluasaan untuk bernegosiasi atau koordinasi terkait jadwal tes DNA. Tapi terkait jadwal nanti kapan kami juga belum tahu. Karena pada prinsipnya kami di sini kan memang mengajukan tes DNA, namun kami nggak tahu bahwa pihak dari Pak BP keberatan atau tidak gitu kan untuk terkait tes DNA. Ya. Kan sejauh ini pihak BP tidak kooperatif, artinya hanya datang sebagai lawyernya aja. Ya. Kalau misalnya nanti pihak BP enggan atau keberatan untuk tes DNA, apa yang dilakukan, yang strategi apa nih yang dipersiapkan oleh Presiden? Ya, kami meminta kepada hakim untuk mempunyai daya paksa kepada pihak BP untuk dihadirkan dalam proses tes DNA. Akan tetapi kalau memang Pak BP tidak hadir pada saat perintah hakim, ya kami mohon kepada hakim untuk dilakukan tes DNA pembanding, yaitu dari adik-adiknya itu dengan kakaknya, ya ini anak-anak Ibu Amalia dengan kakaknya Jen Abel gitu. Jadi kami di sini meminta ke hakim kalau memang Pak BP tidak mau melakukan tes DNA, ya kami minta pembanding saja. Gitu. Tes DNA pembanding juga akurat ya? Kalau setahu saya karena ini memang anak kandung dari Pak BP sendiri, ya berarti kan ada hubungan darah antara Pak BP dengan Jen Abel. Otomatis Jen Abel ada hubungan darah juga dong dengan adik-adiknya. Gitu. Kalau masalah akurat nggak akurat itu penilaian hakim nanti. Penilaian tes Kembali lagi kepada hakim. Itu kan namanya juga upaya. Kalau memang dianya nggak mau di DNA, masa kita paksa-paksa terus gitu kan? Ya itu kan istilahnya itikat baik dari dia sendiri. Seharusnya kalau Pak BP-nya nggak mengakui anak yang dikandung oleh Ibu Amelia, tidak ada alasan untuk menolak tes DNA sih, kalau menurut kami ya. Kalau dia memang nggak mengakui, ayo kita tes DNA, nggak takut gitu. Itu aja. Ya, Mbak Lia, ini kan sekarang kayaknya beberapa akhir-akhir ini katanya kelihatannya Mas BP sering mempertunjukkan atau mempertontonkan kemesraannya terhadap istrinya nih. Sedangkan di satu sisi Mbak Lia sedang memperjuangkan keabsahan anaknya dia gitu, tapi dia malah seperti itu gitu. Itu bentuk kayak dia ingin mengalihkan atau seperti apa sih yang Mbak Lia lihat? Saya nggak tahu sih. Soalnya kan maksudnya pandangan setiap orang beda-beda gitu. Mungkin beliau punya kebijakan tersendiri, dia berharap publik memberi penilaian kepada beliau seperti apa, itu kan kita nggak tahu. Ada juga kalau orang kayak saya nggak peduli sama penilaian publik gitu, ya udah, jadi saya nggak perlu mempertontonkan apa-apa gitu. Saya nggak tahu. Bu Amelia fokus ke gugatan. Iya, aja. saya fokus. Saya nggak pernah nggak memperdulikan mereka mau seperti apa tuh. Silakan aja, kan itu hak setiap orang ya. Tapi beliau mematikan kolom komentar mungkin takut dihujat netizen atau? Enggak, kalau itu udah lama. Oh, udah lama. Iya, sebelum kasus ini Mas Bambang memang sudah lama dia tidak ingin memfasilitasi orang untuk berkomentar buruk atau kayak gitulah. Itu udah lama, dari 2017. Iya, Mas Bambang ini pas kemarin lahiran ada ini mungkin komunikasi pas lahiran? Enggak ada komunikasi sama sekali. Berarti biaya lahiran full dari? Iya, sendiri. Iya. Terakhir pesan buat Mas Bambang mungkin atau mungkin ada yang mau disampaikan? Terakhir apa ya pesannya? Udah, semoga bertanggung jawab. Ya, semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu mahal. Ya.